Chapter 1841, Awan Si Death Slater. Burung Vermilion benar-benar menghancurkan organisasi pemberontak dengan kesadarannya, membuat mereka berantakan setelah beberapa terburu-buru. Yang bisa dipikirkan para penyintas hanyalah bagaimana melarikan diri dari lembah. Mereka mengutuk diri mereka sendiri karena hanya memiliki dua kaki dan tidak bisa berlari lebih cepat. Xiaolong, giliranmu. Burung itu terkekeh dan memanggil Long Xiaoxuan. Naga itu bangkit dan, dengan cambuk tubuhnya, membawa angin topan besar dan awan. Raungan naga yang tak berujung menembus langit, panggilan itu sangat berbeda dari jeritan burung itu. Udara di sekelilingnya menyatu dan menyapu kekosongan seperti deretan amarah yang tak terbatas. Ini adalah teknik yang unik untuk naga sejati. Suara itu bergolak terus-menerus dan dibangun di atas dirinya sendiri, menghantam gendang telinga setiap kultivator seperti retakan guntur. Itu adalah siksaan yang tidak manusiawi bagi para pemberontak. Raungan itu menyerang indera, kesadaran, dan organ mereka dengan intensitas palu dan berat batu besar, dampak yang membuat pikiran meledak dan tubuh meledak. Long Xiaoxuan telah menunggu kesempatan untuk meregangkan ototnya untuk waktu yang sangat lama. Dia akan memamerkan kedalaman penuh dari kekuatannya. Dia mengitari pinggiran lembah seperti kilat, raungan menyelimuti seluruh area. Lembah itu tampak terperangkap dalam gendang yang sangat besar, dan auman menggetarkan gendang yang keras. Jeritan berdering di udara. Deru Long Xiaoxuan membuat darah Jiang Chen mendidih. Dia tertawa dan mulai meraung juga, itu sama kuatnya karena dia berasimilasi dengan garis keturunan naga sejati. Segel rantai dalam kesadarannya mengangkat pikirannya ke tingkat Long Xiaoxuan. Seolah naga lain bergabung dalam pertarungan. Raungan tanpa henti mereka dengan liar menembus awan dan langit. Gunung dan sungai bergetar, matahari dan bulan redup. Di luar lembah, angin kencang membawa debu dan batu ke udara dan menghancurkan semua tanaman. Jika bukan karena sampul formasi yang disediakan, bahkan basis ramuan roh di dalam lembah dan pembudidayanya akan terjebak dalam dampaknya. Karena itu, mereka masih gelisah menghadapi kehancuran besar. Mereka bergidik memikirkan apa yang akan terjadi tanpa perlindungan mereka. Gadis suci Yuling tergagap karena terkejut. Tuan, bukankah dia manusia? Kenapa dia bisa mengaum seperti naga juga? Petik 2. Perdana Puresmoke telah menebak identitas pembudidaya manusia. Dia harus menjadi jenius baru Jiang Chen dari Tanah Suci Abadi, pahlawan yang menyelamatkan mereka, gumamnya. Aku tidak berharap dia akan semudah ini. Jiang Chen. Gadis suci Yuling bingung. Dia tidak pernah mendengar tentang kejeniusan muda di Myriad Abyss. Dari mana asalnya? Puresmoke mendesah pelan. Kamu mungkin tidak tahu nama Jiang Chen, Linger, tetapi kamu pasti sudah mendengar namanya yang lain. Ada apa? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sao Yuan, Pil Dao jenius dari Tanah Suci Abadi, yang mengalahkan Master Siswan dari Flora Divine Nation dan mengubahnya menjadi budak pil. Petik 2. Itu dia, kata Perdana Menteri termenung. Kami hanya mengenalnya sebagai seorang jenius pil Dao, tetapi ia bahkan lebih berbakat dalam bela diri Dao. Tidak heran Xiahou Zong, jenius top house Xiahou dari Eternal, meninggal di tangannya dalam kompetisi pedang. Petik 2. Aku memang mendengar itu, kata Yuling dengan ragu. Tapi ada sejumlah besar ahli di Tanah Suci Abadi. Bagaimana dia bisa sendirian lebih berdampak daripada mereka semua digabungkan? Petik 2. Aku punya pertanyaan yang sama. Dikatakan bahwa pemuda itu berteman dengan seekor burung merah muda yang dapat menyaingi dewa. Sekarang tampaknya kisah itu adalah pernyataan yang meremehkan daripada berlebihan. Dia ditemani oleh naga sejati juga. Tidak pernah ada orang jenius seperti dia sepanjang sejarah. Apakah Tanah Suci Abadi akan bangkit mulai sekarang? Petik 2. Sang Perdana Menteri menatap fenomena luar biasa yang ditimbulkan oleh pertempuran di luar lembah, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Dia semakin ingin tahu tentang pemuda itu. Dia juga iri dengan Tanah Suci Abadi karena menemukan seorang jenius yang tak tertandingi. Orang-orang seperti dia muncul hanya sekali setiap 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Dan dia akhirnya bergabung dengan Tanah Suci Abadi. Dia mendengar bahwa pemuda itu awalnya direkrut oleh House Yan dari Kepulauan Bluesmoke. Tanah Suci yang abadi telah sangat beruntung. Tuan, apakah Jiang Chen ini keturunan naga? Dia harusnya manusia, tapi dia pasti telah memperhalus garis keturunan naga sejati dan mendapatkan banyak teknik mereka. Sungguh menakjubkan bahwa aumannya bisa cocok dan beresonansi dengan naga sejati.
Itu membuktikan dia menjadi jenius di antara para jenius. Petik 2. Uresmoke bangga dan standarnya tinggi. Tidak banyak anak muda yang dipuji olehnya, dan tidak ada yang pernah menerima pujian setinggi itu darinya. Gadis suci Yuling membelalakan matanya, menatap keluar lembah dengan terkejut. Tampaknya para pemberontak sudah hancur berantakan, Tuan. Kenapa kita tidak keluar sekarang? Dia gatal untuk bertindak. Tidak, Uresmoke segera berseru. Naga mengaum berada pada kekuatan puncaknya. Jika kita menerobos keluar sekarang, kita hanya akan terluka. Petik 2. Bukankah bala bantuan akan mengejek kita karena bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi keluar dan membunuh musuh kita? Yuling bertanya dengan cemas. Gadis bodoh, apa yang bisa kita lakukan dengan keluar? Pemberontak sekarang adalah pihak yang kalah. Upaya kami tidak perlu. Jangan khawatir, pangkalan tidak lagi dalam bahaya. Meskipun demikian, itu masalah yang berbeda apakah tanah suci perkawinan akan mampu bertahan dari perang. Perdana Menteri memiliki visi yang lebih besar. Seperti yang dia katakan, para pemberontak hancur berantakan. Para ajudan berencana untuk melarikan diri selama kekacauan, tetapi Vermilion Bird sudah menandai mereka dengan kesadarannya. Itu telah ditarik dari pertempuran, tetapi tidak acuh terhadapnya. Tepat sebelum para pembantunya dapat melarikan diri dari medan perang inti, burung itu menyerang mereka dengan kesadarannya, menghalangi jalan mereka. Para ajudan berlarian seperti ayam tanpa kepala. Mereka tidak lemah. Mereka semua adalah ahli Empirean tingkat 8. Bahkan perlu Jiang Chen dan Long Xiaoxuan waktu untuk membunuh mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, moral mereka telah mencapai titik terendah, yang sangat merusak kemampuan mereka untuk bertarung. Jiang Chen dan Long Xiaoxuan melawan mereka seperti mesin yang diminyaki dengan baik, mengeluarkan para pelayan satu persatu. Tanpa Forevater Golden Bell dan 7 komandan, para pemberontak tidak memiliki arah dan tidak berdaya. Jika para pembantunya telah bersatu, Jiang Chen dan Long Xiaoxuan tidak akan bisa membunuh mereka. Namun, mereka berpisah dan melarikan diri dalam ketakutan, yang membagi kekuatan mereka dan memberi manusia dan naga kesempatan untuk menjemput mereka. Para pembantunya adalah harapan terakhir para pemberontak. Jika mereka tenang dan mengambil kendali atas tentara, mereka tidak akan mudah dikalahkan tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen dan Long Xiaoxuan. Bagaimanapun, ada puluhan ribu dari mereka. Sayangnya, para pembantunya telah takut tanpa kepedulian oleh kepala komandan mereka dan kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Akibatnya, bagian pemberontakan ini menjadi berantakan. Jiang Chen dan naga dengan cepat menghilangkan 5 dari 7 ajudan. 2 sisanya terperangkap oleh burung Vermilion, berjuang untuk melarikan diri. Jiang Chen meraung dan tertawa. Sekarang kamu tidak perlu iri dengan Brother Vermilion atau Little White, Brother Long. Setelah melahap ke-7 dari mereka, kamu akan membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Petik 2. Naga mahir melahap pembudidaya. Energi daging dan roh dari para pembudidaya Empire yang maju adalah suplemen yang bagus untuk mereka. Seorang pembudidaya manusia mungkin berakhir meledak karena kelebihan energi jika mereka melahap yang lain tanpa pengekangan, tetapi naga sejati tidak memiliki masalah seperti itu. Long Xiaoxuan berpesta petani tanpa khawatir. Jiang Chen tahu bahwa naga itu sangat menikmati pertarungan. Dia tidak mencoba mencuri guntur naga, tetapi malah membantunya melahap para pembudidaya. Tentu saja, keputusan raja yang tersisa di jasad mereka pergi ke Jiang Chen. Masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Jiang Chen tidak merasa bersalah karena membunuh begitu banyak pembudidaya Empirean. Dia sama sekali tidak merasa simpati pada mereka. Mereka adalah keturunan desertir dari zaman kuno. Mereka tidak membuat kontribusi apapun kepada umat manusia, dan sebaliknya memulai perang saudara, menempatkan semua kehidupan dalam bahaya. Orang-orang yang berbahaya ini tidak layak bersimpati tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Mereka tidak memulai pemberontakan untuk kebaikan yang lebih besar, tetapi untuk keinginan egois mereka sendiri. Keenam, ketujuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jiang Chen dan Long Xiaoxuan telah mengalahkan ke-7 pembantunya. Naga itu melahap daging dan energi mereka, sementara Jiang Chen mendapatkan banyak dekrit Empirean. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan ide yang buruk untuk menyelamatkan Martial Divine Nation. Bahkan jika hadiah yang diberikan oleh Tanah Suci itu berakhir terbatas, dia akan mendapatkan banyak sumber daya di medan perang. Keputusan-keputusan Empirean adalah persis apa yang dibutuhkan oleh wilayah manusia.
Para pembudidaya ini berasal dari barisan para desertir yang telah merampas domain manusia dari warisan dan yayasan terbesarnya. Mereka melarikan diri ke Pulau Myriad Abyss dan menciptakan kembali kejayaan umat manusia. Mengambil keputusan Empyrean dan harta milik mereka kembali ke domain manusia hanya mengembalikan mereka ke pemilik yang sah. Dengan para pelayan tewas, ada kekurangan elit dalam pemberontak. Jiang Chen dan teman-temannya memiliki mata yang tajam. Mereka hanya menargetkan para petani Empyrean. Orang-orang di bawah tingkat budidaya itu menjadi bagian terbesar dari tentara, tetapi hanya menjadi beban dalam pertempuran. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk selamat dari mengaum naga, mereka akan lumpuh. Tidak perlu mengambil nyawa mereka. Chapter 1842, Gratitude of Rescue. Tentara pemberontak telah ditakdirkan untuk runtuh sejak saat kematian Forefather Goldenbell. Namun, pemandangan pasukan 10.000 yang dikuasai oleh satu orang dan dua binatang buas masih sangat mengesankan. Tentu saja, hanya sekitar 200 yang benar-benar ahli Empyrean. Sisanya adalah komposisi yang lebih standar dari kaisar dan kaisar besar. Bahkan 10 negara ilahi tidak bisa tanpa pandang bulu merekrut hanya pembudidaya Empyrean. Meskipun ini adalah Myriad Abyss, jumlah pembudidaya Empyre terbatas semua sama. Mereka adalah sumber daya yang berharga. Di antara 200 Empyrean itu, kebanyakan hanya Empyrean awal. Penggarap yang bisa mencapai pertengahan Empyrean umumnya menjadi eksekutif. Pakar-pakar kaisar yang maju memerintahkan rasa hormat bahkan dari rekan-rekan eksekutif mereka. Dengan Eternal Divine Nation sebagai contoh, bahkan sebuah rumah sekuat House Xiao hanya memiliki tingkat 9 kesatria penggarap kerajaan sebagai tetua terhormat mereka. Banyak dari tetua yang lebih penting hanya tingkat ke-7 atau ke-8. Penggarap yang berhasil mencapai tingkat ke-9 di antara yang terbaik di faksi mereka. Penggarap ilahi dapat dihitung dengan jari seseorang. Para dewa tidak jauh lebih banyak dari itu. Kelompok ini berisi seperempat elit pemberontak di Martial Divine Nation. Resolusi para pemberontak untuk mengambil basis ramuan roh sangat jelas terlihat. Kehancuran yang saat ini sedang didatangi mereka benar-benar tidak terduga. Mereka tidak punya waktu untuk benar-benar melancarkan serangan sebelum diserang sendiri. Pembantaian di medan perang mulai menyimpulkan. Selain beberapa yang beruntung dengan pertahanan yang kuat, mayoritas pasukan utama berada di ambang kematian. Mereka yang terkena pukulan teriakan naga telah meledak berkeping-keping. Para ahli Empyre berlutut untuk menyerah atau ditebang dan dimakan tanpa upacara. Tidak setiap pemberontak berdedikasi cukup untuk berjuang sampai akhir yang pahit. Banyak ahli Empyrean melihat apa yang dilakukan Jiang Chen. Mereka adalah target prioritas, dan dengan demikian tidak berani menawarkan banyak perlawanan. Manusia dan naga saja cukup sulit untuk ditangkis, belum lagi burung vermilion yang waspada di sisi yang belum bertindak. Prima, burung itu jauh lebih mengancam dan menakutkan daripada pemuda dan naganya. Petugas yang tersisa kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka semua bersujud dalam kapitulasi. Bahkan jika Jiang Chen mulai membantai 200 pakar Empyre tanpa pandang bulu, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Karena itu, ia tidak mengejar kematian orang-orang yang secara sukarela menyerah. Dia telah membunuh untuk menghancurkan para pemberontak, bukan untuk membunuh mereka dengan darah dingin. Sekarang dalam sudah mati, tidak perlu memusnahkan setiap kaki tangan mereka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tanah di luar lembah kembali tenang. Selain dari beberapa orang yang melarikan diri, kebanyakan orang mati, terluka, atau ditangkap. Karena hampir tidak ada orang yang tersisa yang bisa bertarung, Jiang Chen menghentikan aksinya setelah lingkaran terakhir. Sebaliknya, ia mendarat di lorong menuju formasi. Ini adalah Jiang Chen dari Tanah Suci Abadi, dia berteriak keras-keras dengan tinju yang ditangkupkan. Aku datang untuk membantu Martial Secret Land atas permintaanmu. Bolehkah aku bertanya master mana yang ditempatkan di sini? Bisakah kita mengadakan pertemuan? Petik 2. Dia tidak menyalahkan mereka karena tidak melakukan apa-apa. Raungan naga itu terlalu destruktif dengan cara yang serampangan. Mustahil bagi sekutu manapun untuk bergabung secara efektif dalam pertempuran. Sesaat setelah suaranya jatuh, kelopak bercahaya dibuka di dalam formasi, melepaskan batasan yang menghalangi pintu masuk. Tim kultivator dari Martial Secret Land bergegas keluar, sikap mereka yang tidak masuk akal dan terlatih. Meskipun pemuda itu mengatakan dia sekutu, pria dan wanita ini tidak mengecewakan penjaga mereka. Mereka tetap berada di sekitar formasi tanpa mendekati. Dua sosok cantik perlahan keluar dari lorong.
Itu adalah Perdana Puresmoke pertama dan gadis suci Yuling. Salam, Perdana pertama. Para pembudidaya di kedua sisi mereka meledak bersamaan. Tidak perlu untuk upacara. Puresmoke memberi lambaian kecil dengan tangannya yang halus. Dia melirik ke atas dengan wajah yang elegan, matanya yang jernih beristirahat untuk beberapa saat pada Jiang Chen dengan cermat. Pahlawan pernah membuat nama mereka di masa muda mereka, katanya, dan aku telah mendengar nama kamu, Sir Jiang Chen. Keterpencilan kami tidak menghalangi guntur ketenaran kamu untuk menjangkau kami. Sekarang aku telah melihat kamu secara langsung, aku dapat mengonfirmasi bahwa rumor itu benar. Benar-benar jenius. Petik 2. Jiang Chen sedikit heran pada dua wanita luar biasa di depannya. Dua yang bertanggung jawab untuk pangkalan ini adalah perempuan. Salam, Perdana pertama dari Tanah Suci Marsial. Maafkan keterlambatan aku untuk datang membantu kamu. Petik 2. Kamu datang tepat waktu, Perdana Puresmoke pertama tersenyum. Apakah kamu akan masuk dan duduk sebentar, Tuan Jiang? Jiang Chen mengangguk. Aku akan mengganggu untuk sementara waktu berikutnya, Perdana pertama. Tidak perlu merujuk aku begitu pribadi. Kamu bisa memanggil aku Prime Puresmoke. Petik 2. Baiklah, Jiang Chen pada gilirannya tersenyum. Kakak Vermilion, Kakak Long, dia memanggil teman-temannya. Aku akan masuk sebentar, kamu bisa menungguku di luar lembah. Petik 2. Burung Vermilion menggelengkan kepalanya dengan ambigu, sementara Long Xiaoxuan menggeram dengan lembut. Jiang Chen bisa menebak apa yang dipikirkan Perdana Puresmoke ketika dia melihatnya ragu-ragu. Saudaraku Long, kamu harus lelah setelah semua pertempuran itu. Mari kita tinggalkan pengambilan tahanan dan merapikan teman-teman kita di Martial Secret Land. Petik 2. Ini adalah wilayah Tanah Suci Martial. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mengumpulkan rampasan tanpa ada orang suci yang hadir, tetapi menyerahkan hak itu adalah wajar sekarang karena pemiliknya muncul. Tentu saja, sebagian besar kekayaan sudah menjadi milik mereka. Tidak ada lagi yang perlu dijarah, dan apa yang ada, Jiang Chen tidak terlalu tertarik. Melewati lorong yang dilindungi oleh formasi adalah basis ramuan roh yang tepat. Matanya berbinar begitu dia masuk. Kepadatan energi roh jauh lebih tinggi daripada di luar, bahkan beberapa kali. Ini praktis adalah tempat yang sempurna untuk menumbuhkan tanaman herbal. Ini adalah tempat yang menakjubkan. Dunia yang indah di dalam dunia. Ia memuji. Perdana Menteri senang dengan pengakuan pemuda itu. Kesannya terhadapnya langsung meningkat. Banyak jenius muda yang menjadi terkenal pada usia mereka memiliki kepribadian yang buruk. Mereka cenderung sombong, terutama setelah memberikan bantuan kepada yang lain. Jarang sekali orang akan dibuat tenang seperti pria ini. Selain itu, Jiang Chen tidak sembrono atau sok dalam kata-kata dan tindakannya. Ketenangan dan kepercayaan dirinya yang alami sangat langka. Perdana Menteri ingat bahwa Jiang Chen pertama kali mengejutkan dunia dengan kehebatan Pildaunnya. Karena memiliki seorang jenius seperti kunjungan ini adalah kesempatan yang unik, dia ingin melihatnya memamerkan satu atau dua hal. Dia membawa pemuda itu ke pangkalan ramuan roh untuk melihat-lihat. Setiap kali mereka melewati spesimen, Perdana akan mengajukan beberapa pertanyaan Jiang Chen untuk mengujinya. Menyadari hal ini, dia menjawab dengan kefasihan riang yang bebas dari rasa malu. Meskipun ada beberapa keanehan di sana-sini, dia tidak mengalami kesulitan untuk menjelaskannya. Baginya, itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Dengan setiap komentar yang dia buat dengan mudah, persetujuan Puresmoke tumbuh. Gadis suci Yuling, di sisi lain, sangat ingin tahu tentang pemuda yang hampir tidak lebih tua darinya. Ketidakpuasan awalnya menghilang ketika dia melihat keakraban Jiang Chen dengan ramuan roh. Berjalan-jalan di sekitar ladang, Jiang Chen tiba-tiba tersenyum. Prime Puresmoke, aku mendengar leluhur terhormat Eternal mengatakan bahwa Martial Secret Land mungkin memiliki toko Tai Dragon Scale Fruits yang paling berlimpah dimanapun di Myriad Abyss. Apakah mereka tidak dibudidayakan di tempat yang sehebat ini? Petik 2. Perdana berkedip, lalu tersenyum miring. Aku tidak berharap kamu tahu itu. Aku kira itu tidak sopan untuk tidak menunjukkan pada kamu saat itu. Petik 2. Buah Tai Dragon Scale adalah salah satu flora semangat yang paling bangga dimiliki Martial Secret Land. Biasanya, itu tidak diperlihatkan kepada orang luar. Jika Jiang Chen tidak menyelesaikan masalah pemberontak mereka, Perdana Puresmoke tidak akan mempertimbangkan untuk sesaat membawanya untuk melihat buah Tai Dragon Scale. Buah itu terletak di inti dari dasar ramuan roh,
sebuah area yang terkotak dan tersembunyi dari sisa kompleks. Masuk ke ruang ini diperlukan perjalanan melalui beberapa jalur yang dijaga oleh formasi, menampilkan pentingnya buah untuk Martial Secret Land. Keamanan menimbulkan senyum masam dari Jiang Chen pada gilirannya. Martial Secret Land menempatkan ini sangat penting pada buah Tai Dragon Scale. Terima kasih, Tuan Jiang. Perdana Pures Smoke tersenyum sedikit. Jiang Chen berkedip. Bagaimana? Awalnya, buah Tai Dragon Scale hanya dianggap sebagai spesies yang cukup penting dalam katalog kami. Tidak ada yang menjamin semua kerahasiaan ini. Setelah pil Scamander Tai ditunjukkan kepada dunia, harga buah naga meroket, yang pada gilirannya meningkatkan rasa hormat kami. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Aku membantu asetmu meningkatkan nilainya. Candanya, jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, Perdana Pures Smoke memiringkan kepalanya. Haha. Aku akan sangat senang menerima pertimbangan prioritas jika aku akhirnya membutuhkan buah itu di masa depan, kata Jiang Chen setengah bercanda. Dia tidak secara aktif bertanya setelah hadiah. Namun, dia sangat membutuhkan buah Tai Dragon Scale. Jika sampai ke sana, dia pasti tidak akan keberatan menerimanya sebagai kompensasi dari Martial Secret Land. Chapter 1843, A Connection with the Earth Bodhisattva Sect. Dalam tempat suci batin ini, Jiang Chen akhirnya menatap buah bela diri Tai Martial Secret Land. Hanya ada satu spesimen, itu telah berkembang dan menumbuhkan sedikit cabang. Ini memungkinkannya menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup besar. Jiang Chen kagum melihat tanaman itu. Dia telah melihat kejadian lain dari ramuan roh sebelumnya, tetapi spesimen yang dapat menghasilkan banyak buah ini luar biasa, bahkan untuknya. Ini adalah keajaiban alam. Dia mendecakkan lidahnya saat dia memeriksanya lebih dekat. Sulit menemukan orang lain seperti ini di tempat lain. Harta yang tak ternilai. Prime Pures Smoke, Martial Secret Land pasti harus melindungi dan menghargainya. Jangan sampai harta karun terbuang sia-sia. Petik 2. Tentu saja, Pures Smoke tersenyum dan mengangguk. Apa yang kamu anggap kualitas buah ini, Sir Jiang? Aku yakin, peringkat atas. Tidak tertinggi. Perdana Menteri agak kecewa. Pangkat tertinggi hanya dicapai melalui keadaan alami. Surga harus memberkati spesimen untuk mencapai kesempurnaan seperti itu. Itu bukan sesuatu yang kita sebagai manusia dapat secara aktif mengejar, sayangnya. Tanggapan Jiang Chen penuh dengan kebijaksanaan. Prime Pures Smoke menjadi bijaksana. Dia merenungkan makna yang lebih dalam di balik kata-kata pemuda itu. Setelah memeriksa buah Tai Dragon Scale, Jiang Chen dibawa ke daerah perumahan di pangkalan. Beberapa saat kemudian, gadis suci Yuling muncul dengan nampan batu giok. Tuan Jiang, inilah 6 buah Tai Dragon Scale. Tolong anggap itu sebagai bentuk apresiasi kami, kata Perdana Pures Smoke. Jiang Chen agak terkejut. Dia mengira Martial Secret Land menganggap buah-buah ini lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Bahwa dia akan diberikan 6 dari mereka sekaligus adalah dermawan melampaui impiannya yang paling liar. Jika kamu menolak, Tuan Jiang, kami akan menganggap kamu melakukannya karena kamu menerima terlalu sedikit. Perdana Menteri tersenyum malu-malu. Jiang Chen terkekeh. Jika itu masalahnya, siapa yang harus aku tolak? Jujur, aku sangat suka hadiah ini. Petik 2. Baik, penghargaan kamu memberi nilai pada buah-buah ini. Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, pemuda itu membuang buah Dragon Scale yang baru saja dia dapatkan. Mungkin buah-buahan akan mencapai nilai maksimalnya hanya di tangan kamu, Tuan Jiang. Jika kamu tidak peduli untuk menggunakannya untuk memurnikan pil, mereka akan jauh lebih biasa. Pures Smoke menjadikan ucapan itu sebagai renungan emosional. Apa yang dia katakan itu benar. Buah ini hanya melonjak nilainya karena pil Scamander Tai Jiang Chen. Karena dia adalah satu-satunya yang memiliki resep, tidak ada orang lain yang dapat mengaktualisasikan nilai hipotetis di dalamnya. Perdana cukup bijak untuk mengetahui bahwa kebaikan yang ia lakukan hari ini dalam memberikan 6 buah lebih dari investasi yang berharga. Itu benar, ketika tidak digunakan dalam pil Scamander Tai, mereka jauh kurang berguna. Pada topik lain, Perdana Pures Smoke, beberapa negara ilahi telah memadamkan pemberontakan mereka. Bagaimana keadaan negeri suci Martial? Ada berita belakangan ini. Petik 2. Memadamkan pemberontakan mereka. Setelah bersembunyi di sini cukup lama, Pures Smoke tahu sedikit tentang dunia luar daripada pemuda yang dituaninya. Iya nih, hanya beberapa tanah suci yang masih berjuang dengan calon perampas kekuasaan mereka.
Beberapa tanah suci telah berhasil menghancurkan tanah mereka, sementara yang lain mencegahnya terjadi sejak awal. 10 negeri suci mungkin mengalami kesenjangan dalam kekuatan sebagai hasilnya. Petik 2. Jiang Chen tidak melebih-lebihkan. Tanah suci di negara-negara yang belum dirusak oleh perang saudara dibiarkan tetap utuh, yang memberi mereka keuntungan. Tanah suci di negara-negara yang dipenuhi dengan perselisihan itu sangat dirugikan, dan pengaruh serta kekuatan mereka akan secara relatif diturunkan. Ini sangat jelas sehingga tidak perlu dikatakan. Prime Puresmoke menjadi jauh lebih tertekan. Jika itu masalahnya, dia menghela nafas, tanah suci marsial sama sekali tidak makmur, kan? Selain dari Martial Secret Land, Radiance dan Sunrise Secret Lands juga masih bertarung dengan pemberontak. Negara-negara lain selesai dengan masalah mereka, atau hampir seperti itu, kenang Jiang Chen jujur. Apa, hanya kami bertiga? Puresmoke merasa sangat dikalahkan oleh wahyu ini. Iya nih, nenek moyang kami yang terhormat memberitahu aku tentang hal ini sendiri dari laporan terbaru. Dia mengirim aku ke sini untuk membantu Martial Secret Land karena persahabatan kedua negara suci kami. Pangkalan ramuan roh ini adalah perhentian pertama aku. Petik 2. Rasa syukur menggenang di hati sang Perdana Menteri. Terlepas dari segala hal lainnya, Eternal telah menghormati ikatan timbal balik tanah suci. Pasti sulit untuk melakukan apapun, segera setelah memadamkan apinya sendiri, apalagi mengirim bantuan yang mampu seperti itu. Aku tidak ingin menggunakan beberapa kata sederhana untuk berterima kasih, Tuan Jiang. Jika kamu memiliki permintaan yang perlu kamu buat tentang aku di masa depan, aku akan melakukan segala daya aku untuk memenuhi mereka. Mungkin prospekmu sangat cerah sehingga tidak membutuhkan itu, kan? Petik 2. Haha, kamu terlalu merendahkan dirimu, Perdana Menteri. Mari kita kesampingkan sapa dan berbicara tentang situasi di mana tanah suci kamu berada. Kita harus melakukan pukulan cepat untuk mengakhiri pemberontakan dengan tegas. Semakin lama berlarut-larut, semakin buruk tanah suci dan bangsa akan. Petik 2. Kata Astuli, Tuan Jiang. Tetapi para pemberontak banyak dan tanah suci marsial tidak memiliki cukup orang. Kami berada dalam situasi yang sangat pasif sekarang. Basis ramuan roh ini tidak akan bertahan tanpa bantuan kamu. Analisis perdana itu cukup objektif. Dasar ramuan roh cukup dapat dipertahankan dengan formasi, bukan? Jika kamu benar-benar gagal, kamu harus memiliki peluang 70 hingga 80% untuk bertahan. Petik 2. Ini lebih ramah. Jiang Chen tidak akan menolak ketika Perdana Menteri pertama telah meremehkan dirinya sendiri. Jauh di lubuk hati, dia setuju dengan kesimpulannya. Sepertinya kamu memiliki beberapa keahlian dengan formasi juga, Sir Jiang. Puresmoke memberanikan diri. Aku sangat tertarik pada mereka, ya. Penelitian aku menghasilkan buah yang sederhana. Aku mendengar bahwa Martial Secret Land cukup mahir dengan mereka. Petik 2. Di 10 negara ilahi, tanah suci marsial menawarkan penguasaan terbesar di mereka. Perdana tidak membuat upaya untuk menyembunyikan kepercayaan dirinya ketika dia mengklaim ini. Jelas, dia sangat percaya diri tentang mereka. Jika aku boleh bertanya, apakah warisan kuno Martial Secret Land terkait dengan sekte formasi yang hebat di masa lalu? Jiang Chen bertanya lagi. Dia datang ke tanah suci marsial karena alasan lain, bertanya setelah formasi besar jiwa surgawi. Nenek moyang Eternal yang terhormat telah mengatakan kepadanya bahwa Martial Secret Land unggul dalam formasi. Informasi tentang formasi tersebut adalah salah satu alasan terbesar Jiang Chen masih di sini di Myriad Abyss. Apapun yang dia bisa tahu akan sangat berarti bagi domain manusia. Jiang Chen telah pergi dari domain manusia selama beberapa tahun. Meskipun invasi iblis secara teoritis membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk berjalan lancar, perhitungannya jauh dari fakta tertentu. Bagaimana jika invasi terjadi lebih cepat dari jadwal? Dia mengantisipasi kembali ke domain manusia lebih dari apapun. Puresmoke berkedip. Apakah kamu berpengalaman di zaman kuno, Tuan Jiang? Salah satu hal favorit aku selama masa kecil aku adalah belajar sejarah kuno. Era kuno adalah era yang sempurna. Tanpa invasi asing, Divine Abyss saat itu adalah surga bagi para pembudidaya, zaman kemasan kemajuan. Petik 2. Puresmoke melirik ke arah pemuda itu dengan sedikit heran. Anak macam apa ini? Kenapa dia begitu mahir dalam segala hal? Apakah kamu memiliki wawasan tentang formasi kuno, Sir Jiang? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hanya ada 2 sekte formasi top saat itu.
Salah satunya adalah Sekte Kuno Crimson Heavens, yang lain, Sekte Bodhisattva Bumi. Petik 2. Sekte Surga Crimson Kuno. Apakah itu benar-benar sekte top? Puresmoke ragu. Sekte itu pernah memiliki pengetahuan dan prestise yang sangat besar, lebih dari cukup untuk mengangkatnya. Sekte Bodhisattva Bumi, di sisi lain, mendapat manfaat dari perkumpulan harta yang sangat kuat. Orb Bodhisattva Bumi yang menyandang namanya misalnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh Sekte Crimson Heavens Sekte Kuno. Petik 2. Puresmoke terkejut dengan apa yang didengarnya. Bagaimana pemuda ini berbicara dengan sangat fasih tentang masa lalu? Apakah dia mulai belajar di rahim ibunya? Bagaimana lagi dia akan menjadi sarjana yang ulung? Dia tertegun untuk waktu yang lama. Jiang Chen mengamati ekspresinya dengan cermat. Martial Secret Land terampil dalam formasi. Mungkinkah warisan kamu berasal dari salah satu sekte kuno? Petik 2. Puresmoke goyah, ingin menggelengkan kepalanya, tetapi pada akhirnya tidak berhasil. Dia menghela nafas pelan, untuk berpikir bahwa seorang pemuda akan tahu nama Sekte Bodhisattva Bumi. Aku belajar hal-hal kuno ini dari buku-buku tebal sejarah kami. Selain bilangan prima, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Petik 2. Sekte Bodhisattva Bumi. Benar-benar, Jiang Chen sangat gembira. Apakah kamu terhubung dengan itu, Tuan Jiang? Puresmoke kagum. Jiang Chen membantahnya. Tidak, aku hanya membaca dalam teks-teks kuno bahwa Sekte Crimson Kuno Surgawi dan Sekte Bodhisattva Bumi keduanya berperan dalam upaya perang penyegel iblis kuno. Petik 2. Kebanggaan melintas di wajah perdana ketika dia mendengar menyebutkan perang kuno. Memang, Sekte Bodhisattva Bumi adalah salah satu sekte terkemuka dalam perang pemeteraian iblis, salah satu penyumbang utama. Bahwa iblis-iblis itu telah ditahan begitu lama adalah bukti kelayakan sekte itu. Sekte Kuno Crimson Heavens memberikan bantuan penting juga, tetapi Sekte Bodhisattva Bumi mempelopori upaya ini. Petik 2. Jelas, Perdana Menteri merasakan rasa hormat dan menjadi bagian dari sekte tersebut. Chapter 1844, None are dispensable. Kata-kata Perdana Puresmoke sudah cukup untuk mencerahkan Jiang Chen bahwa ada hubungan antara Tanah Suci Marsial dan Sekte Bodhisattva Bumi Kuno. Itu adalah salah satu dari 10 sekte utama, dan satu-satunya yang berspesialisasi dalam formasi. 10 sekte pernah memimpin umat manusia. Sebagai salah satu dari 10, Sekte Bodhisattva Bumi juga telah mengerahkan orang-orang mereka ke Myriad Abyss untuk bergabung dalam pertempuran Offworld. Karena koordinat benua Divine Abyss telah diekspos, benua itu sendiri rentan terhadap invasi luar. Meskipun koordinat perlahan-lahan akan ditutup saat benua bergerak lembur, ada pola pergerakan yang tetap tidak berubah. Setelah jangka waktu tertentu, koordinat akan kembali terkena petualang dari luar, membuat benua itu mudah dimangsa. Tidak ada perubahan nasib benua, kecuali sumbu surga menyimpang dengan margin yang besar, atau sosok perkasa menggunakan teknik yang menghancurkan bumi untuk mengubah aturan yang diikuti benua, sehingga benar-benar mengubah pola pergerakannya. Keduanya sangat tidak mungkin, terutama yang terakhir. Bahkan pembudidaya tertua dan paling kuat dari pesawat surga tidak harus memiliki kekuatan seperti itu. Untuk mengubah aturan pesawat fana adalah mengubah nasibnya. Teknik saja tidak cukup, seseorang juga membutuhkan takdir dan kekayaan untuk berada di sisinya untuk mencapai prestasi seperti itu. Bahkan seseorang seperti Kaisar Surgawi akan menarik kesengsaraan jika dia melanggar hukum surgawi. Jika ayah Jiang Chen dari kehidupan masa lalunya tidak memperbaiki Sun Moon Pill untuk mengubah nasib putranya, pesawat surgawi Taiyuan tidak akan terkena bencana yang mengerikan. Jiang Chen belum mengerti apa yang terjadi pada saat itu, tetapi dia merasa dia semakin dekat dengan jawaban. Dia tahu kebenarannya cepat atau lambat. Dia hanya berharap dia siap ketika hari itu tiba. Sekarang bukan waktunya baginya untuk memikirkan masa lalu. Perdana Puresmoke melanjutkan, menurut teks-teks kuno dari Tanah Suci Marsial, kita terhubung erat dengan Sekte Bodhisattva Bumi Kuno. Kamu bahkan bisa menyebut mereka pendahulu kami. Petik 2. Senang? Jiang Chen hampir bertanya tentang formasi besar pengurungan jiwa surgawi, tetapi dia bukan lagi pemuda sembrono yang tidak bisa mengendalikan desakannya. Dia harus berhati-hati untuk masalah kuburan ini. Tidak heran Tanah Suci telah mampu mempertahankan statusnya di Martial Divine Nation dan 10 bangsa Divine pada umumnya untuk begitu lama. Ternyata kamu memiliki warisan Sekte Bodhisattva Bumi Kuno. Itu luar biasa mengesankan. Dia murah hati dengan pujiannya. Prime Puresmoke tampak cerah.
Itu adalah suatu kehormatan bagi tanah suci marsial dipuji oleh seseorang seperti Jiang Chen. Tuan Jiang, kursi ini tidak berusaha membuat kita terlihat baik ketika aku mengatakan bahwa kita adalah salah satu yang teratas di Myriad Abyss ketika datang ke formasi. Warisan yang kita miliki dari Sekte Bodhisattva Bumi adalah lelucon. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Aku percaya kamu. Pertahanan basis cukup jitu. Petik 2. Perdana Puresmoke tidak bisa lebih bangga dengan warisan mereka dari Sekte kuno. Tuan Jiang, kamu menyebutkan perang iblis kuno. Sudahkah kamu mempelajari iblis juga? Tanyanya tiba-tiba. Jiang Chen tersenyum kecut. Manusia di semua bagian dunia akan menghadapi iblis cepat atau lambat. Bahkan Myriad Abyss tidak terkecuali. Untuk mengalahkan iblis, penting untuk mempelajari sejarah perang kuno. Petik 2. Perdana Puresmoke tercengang. Aku tidak berharap seseorang seusiamu melihat jauh ke masa depan. Tanah suci yang abadi telah menemukan harta karun sejati. Bahkan aku iri dengan tanah suci kamu. Jika kami memiliki seseorang seperti kamu di pihak kami juga, kami tidak perlu khawatir kehilangan basis kami. Petik 2. Tidak mungkin bagi kamu untuk sampai ke titik itu. Namun, perang saudara mengambil korban yang tidak perlu di tanah suci. Kita harus mengalahkan pemberontakan sesegera mungkin untuk meminimalkan semua kerusakan. Petik 2. Tetap saja, pemberontaknya banyak. Tidak mudah untuk menghilangkannya dengan cepat. Markas Tanah Suci masih dikelilingi oleh para pemberontak. Tidak ada yang tahu apakah kita bisa mengakhiri pengepungan. Prime Puresmoke sangat prihatin. Menyedihkan baginya untuk menyaksikan penurunan Tanah Suci ini. Jiang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Karena Tanah Suci telah menerima warisan Sekte Bodhisattva Bumi, kamu seharusnya tidak ada duanya dalam formasi. Tidak peduli berapa banyak pemberontak yang ada, mereka tidak mungkin menerobos, bukan? Petik 2. Warisan itu tidak bermanfaat tanpa pewaris yang kuat untuk mewarisinya. 10 Tanah Suci telah menghadapi masalah yang sama belakangan ini, dan itu adalah kekurangan bakat. Martial Secret Land mengalami masa yang sangat sulit. Petik 2. 10 Tanah Suci telah menderita terlalu banyak korban dalam pertempuran Offworld, yang menyebabkan permintaan besar akan bakat baru. Namun, Jiang Chen tahu fakta bahwa fondasi yang kuat bukan satu-satunya alasan mengapa Sekte Bodhisattva Bumi sangat kuat di zaman kuno. Ada hal lain yang memungkinkan Sekte untuk menyalip Sekte Crimson Heavens kuno sebagai Sekte formasi teratas Orb Bodhisattva Bumi. Dia menemukan bola orb tahun yang lalu. Itu adalah benda paling berharga dari Sekte Bodhisattva Bumi, lebih dari warisan formasi manapun. Banyak formasi sekte telah dibuat dengan bola pikiran. Bola itu kemudian hilang. Itu akan tetap seperti itu jika Jiang Chen belum menemukannya dan memulihkan nilainya. Tanpa itu, banyak warisan sekte itu tidak berguna. Perdana Puresmoke, bagaimana Martial Secret Land melihat Sekte Bodhisattva Bumi kuno? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk kembali ke wilayah manusia untuk melacak asal mula sekte ini? Petik 2. Asal-usulnya, kenapa kita harus? Sekte kuno tidak ada lagi. Kami mewarisi warisan terpenting mereka dan menjadi pemiliknya yang sah. Petik 2. Jiang Chen terkekeh, tetapi ekspresinya tidak setuju. Reaksinya tidak luput dari perhatian Prime Puresmoke. Kamu tidak setuju, kan? Jiang Chen tersenyum sedikit. Aku pernah membaca bahwa sebagian besar warisan sekte kuno tidak berguna tanpa harta sekte, Orb Bodhisattva Bumi. Kamu tahu tentang bola itu? Tanya Prime Puresmoke, terkejut. Aku tahu satu atau dua hal. Jiang Chen tentu saja tidak akan mengakui bola itu pada dirinya. Tuan Jiang memang berpengetahuan luas. Sayangnya, bola itu hilang. Apa yang tidak akan kami berikan untuk mendapatkan bola kami? Jika kita memilikinya, kita tidak hanya dapat memadamkan pemberontakan, tetapi bahkan mendominasi Myriad Abyss. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dia tidak akan pernah memberi mereka bola itu. Dia sangat menghargai bola itu, dan dia belum menemukan semua nilainya saat ini. Namun, ia percaya harus ada lebih banyak ke orb untuk dianggap harta karun sekte. Kemajuannya dalam menemukan kekuatan bola lambat, alasan utama menjadi bagian yang hilang yang belum ia peroleh, warisan Sekte Bodhisattva Bumi. Hanya dengan menggabungkan warisan dan bola tersebut ia dapat memanfaatkan potensi penuh keduanya. Namun demikian, kekuatan bola untuk menggeser bumi sudah cukup untuk mengesankan Jiang Chen. Kerusakan apa yang bisa dirusak bola itu begitu dia menguasainya. Kunjungannya ke Tanah Suci Marsial memang bermanfaat.
Jika dia bisa mencari tahu lebih banyak tentang formasi besar kurungan jiwa surgawi dan bagaimana mengaktifkannya kembali, dia akan dapat melindungi umat manusia dengan mengaktifkan formasi di wilayah manusia. Ketika roh-roh jahat menyerbu, formasi itu akan melindungi manusia dari dampak yang paling berat dan memberi mereka cukup waktu untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Kamu membantu menghilangkan pemberontakan di Eternal Divine Nation, Sir Jiang. Apakah kamu punya saran untuk kami? Perdana Puresmoke tidak merasa malu meminta bantuan pemuda itu. Kamu harus mengakhiri perang dengan cepat dengan serangan yang tidak terduga. Ambil contoh pertempuran ini, jika kita tidak menangkap Forefather Golden Bell dan membunuhnya, itu tidak akan berakhir begitu cepat. Petik 2. Prime Puresmoke mempertimbangkan kata-katanya dan sampai pada kesimpulan yang sama. Maafkan aku karena tumpul, Perdana Puresmoke. Jika pertarungan berlanjut, segalanya hanya akan bertambah buruk. Para pemberontak telah kehilangan banyak anggota mereka dalam pertempuran untuk mengklaim pangkalan ramuan roh, yang menghantam moral mereka. Begitu berita keluar, pemberontak dapat mengerahkan lebih banyak pasukan untuk menyerang pangkalan. Petik 2. Itu akan ideal. Satu lagi yang dikerahkan di sini adalah satu yang kurang menyerang markas kami. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tanah Suci. Jiang Chen tersenyum sedikit. Kamu benar juga. Namun, pasukan selanjutnya cenderung lebih kuat dari yang sebelumnya. Petik 2. Pemberontak itu kuat, tetapi mereka tidak bisa menempatkan bagian dari pasukan mereka untuk menyerang pangkalan tanpa batas. Forefather Golden Bell adalah salah satu komandan terbaik mereka. Kematiannya sangat merugikan mereka. Petik 2. Apakah kamu bersedia bekerja bersama, Perdana Puresmoke? Jiang Chen bertanya terus terang. Dia lelah berdetak di semak-semak. Tentu saja, Perdana setuju. Siap, aku dengar kamu berkontribusi besar pada kemenangan Tanah Suci Abadi. Dengan bantuan kamu, kami juga dapat membalikkan keadaan. Petik 2. Chapter 1845, Partnership Proposal. Sejujurnya, Perdana Puresmoke, aku berasal dari wilayah manusia. Aku bepergian ke Myriad Abyss tidak hanya untuk mitra dao aku yang King Huang, tetapi juga untuk melacak sekte Bodhisattva Bumi Kuno. Ini kebetulan bahwa aku kebetulan pada warisannya di sini. Petik 2. Apa? Puresmoke berhenti. Identitas asli Jiang Chen bukanlah rahasia di Eternal Divine Nation, tapi itu masih berita utama. Dia terkejut bahwa dia berasal dari wilayah manusia. Aku sekitar 80% yakin aku bisa membantu Martial Sacred Land menghilangkan pemberontakan, tapi aku punya keinginan untuk bertanya. Ada apa? Tanya sang perdana dengan suara rendah. Aku ingin informasi tentang pembentukan agung jiwa surgawi. Kamu juga tahu seperti aku bahwa formasi memainkan peran penting dalam perang iblis kuno, yang, sayangnya, tidak banyak merusak iblis. Selama bertahun-tahun, formasi telah kehilangan kekuatannya. Aku mencari informasi tentang pembentukan formasi, mencari cara untuk memulihkan dan mengaktifkannya kembali. Jiang Chen menambahkan dengan serius, formasi sangat penting bagi umat manusia. Petik 2. Puresmoke menatap Jiang Chen dengan kosong, seolah dia monster dan mendengus kesal. Kamu memiliki pandangan jauh ke depan, Sir Jiang Chen. Namun, mengingat kemampuan dan kekayaan ras manusia, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan dapat mengaktifkan formasi lagi? Pada zaman kuno, ada 10 sekte besar. Hanya melalui sumber daya gabungan dan upaya beberapa faksi barulah formasi diaktifkan, dan dengan susah payah. Formasi itu terlalu besar dan melibatkan terlalu banyak aspek. Di dalam ras manusia, tidak ada faksi yang mampu mengaktifkan formasi sendiri. Bahkan jika kita berhasil mengumpulkan sumber daya yang cukup, kita tidak memiliki master formasi yang kita butuhkan. Master formasi saat itu lebih terampil dan kuat daripada hari ini. Bahkan kemudian, mengaktifkan formasi itu sangat melelahkan dan upaya itu hampir sia-sia. Jika 3 faksi tidak bekerja bersama, upaya itu tidak akan pernah berhasil. Perdana Puresmoke mengetahui warisan Sekte Bodhisattva Bumi dengan baik, termasuk perincian dari formasi penting ini. Kami akan menemukan cara untuk mengumpulkan sumber daya, dan aku dapat memecahkan masalah para master formasi, Jiang Chen menanggapi dengan serius. Namun, aku harus terlebih dahulu tahu setiap detail kecil tentang mengaktifkan formasi, terutama bagian-bagian yang bertanggung jawab atas Sekte Bodhisattva Bumi. Bodhisattva Bumi adalah yang bertanggung jawab, kata Perdana Menteri dengan bangga. Bahkan Sekte Kuno Crimson Heavens dan Master Formasi yang berkeliaran Pei Xing hanya asisten.
Itu tidak sepenuhnya akurat. 3 faksi masing-masing memiliki bagian mereka. Benar, Sekte Bodhisattva Bumi telah mengambil tugas yang lebih sulit dan berskala besar. Dapat dimengerti bahwa keturunannya akan menganggap sekte itu sebagai pemimpin. Prime Pures Smoke, ini masalah mendesak. Aku yakin kamu juga ingin segera berbisnis. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kamu, apakah ada ruang untuk negosiasi tentang permintaan aku? Petik 2. Prime Pures Smoke berpikir sejenak. Warisan kita, terutama yang dari zaman kuno, dilindungi dengan cermat. Kursi ini tidak bisa memberi kamu janji sekarang. Kamu akan membutuhkan izin nenek moyang ilahi kita. Petik 2. Jadi aku tidak bisa mendapatkan jawaban tanpa berbicara dengan leluhur. Prime Pures Smoke menghela nafas. Dia tidak ingin mengecewakan Jiang Chen. Jauh di lubuk hati, dia sangat menghargai pemuda itu dan ingin memenuhi ambisinya, tetapi Tanah Suci memiliki aturannya sendiri. Dia tidak bisa hanya memberi orang luar akses ke warisan mereka, terutama yang hanya dimiliki oleh Tanah Suci. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi dianggap sebagai rahasia paling top dalam Tanah Suci. Pures Smoke memiliki akses ke informasi tersebut, tetapi dia tidak berwenang untuk menunjukkannya kepada orang lain. Sepertinya Prime Pures Smoke tidak memiliki keputusan akhir, bukan? Tuan Jiang Chen, mengalahkan pemberontakan adalah masalah yang mendesak. Dalam keadaan darurat ini, aku mungkin dapat bernegosiasi dengan kamu atas nama Tanah Suci. Untuk menyelamatkan Tanah Suci, kursi ini rela menanggung hukuman jika ada masalah di masa depan. Petik 2. Mata Jiang Chen bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Oh, jadi kamu setuju? Petik 2. Tidak, aku hanya mengatakan bahwa aku bisa bernegosiasi denganmu. Perdana Menteri bergegas untuk menjelaskan. Apakah ada perbedaan? Jiang Chen terdiam. Dia disibukkan oleh pemikiran tentang formasi dan tidak mempertimbangkan hal lain. Ya ada, kamu telah menjelaskan kondisi kamu. Sekarang giliran aku untuk tawar-menawar dengan kamu. Nada suara perdana itu nakal. Tolong lakukan rumit. Jiang Chen hilang. Formasi hebat jiwa surgawi direkam dalam teks kuno secara terperinci. Kursi ini dapat membantu kamu mendapatkan informasi. Namun, aku punya satu permintaan kecil untuk kamu selain membantu kami menghentikan pemberontakan. Petik 2. Ada apa? Jiang Chen bertanya dengan samar. Jika Perdana Menteri jadi tamak dan meminta lebih dari Tanah Suci yang pantas, dia akan sangat kecewa. Ini adalah ujian prima juga. Memperhatikan baja dalam suaranya, Perdana Pures Smoke tersenyum. Ini permintaan yang cukup sederhana. Aku hanya meminta kamu untuk menyetujui kolaborasi mengenai buah Tai Dragon Scale. Petik 2. Jiang Chen balas tersenyum. Kamu ingin meningkatkan nilai buah melalui aku. Betul, nilai buah terbatas sebelum disempurnakan sebagai pil Skimender Tai. The Martial Secret Land bersedia bekerja sama dengan kamu. Pembagian keuntungan bisa dinegosiasikan. Petik 2. Apa yang kamu usulkan? Tanya Jiang Chen sambil tersenyum. Aku ingin mendengar pendapatmu. Jiang Chen tidak menentang perjanjian seperti itu. Dia mengulurkan 5 jari. Aku akan jujur padamu. Bagaimana setengah-setengah? Petik 2. Itu masuk akal. Jiang Chen menyumbangkan keahliannya, yang tidak bisa diganti. Masuk akal baginya bahkan untuk meminta untung 60%. Lagi pula, buah naga Tai dapat ditemukan di tempat lain. Meskipun Martial Secret Land menghasilkan paling banyak, mereka tidak memiliki monopoli atas buah. Prime Pures Smoke diam-diam mempertimbangkan tawaran itu. Haruskah dia tawar-menawar dengannya dan mencoba meningkatkan bagian mereka? Dia memutuskan menentang hal itu ketika dia melihat ekspresi Jiang Chen dan tersenyum. Baiklah, setengah dan setengah. Itu sangat masuk akal. Petik 2. Jiang Chen menggenggam tangannya untuk menyegel transaksi. Prime Pures Smoke senang. Tuan Jiang Chen, aku harap kamu akan menganggap kolaborasi pertukaran yang bersahabat daripada kesepakatan yang diperhitungkan. Jiang Chen mengangkat bahu. Itu tidak penting. Kita masing-masing mendapatkan yang kita inginkan, bukan? Petik 2. Prime Pures Smoke mengangguk sedikit. Dia tahu keputusannya berisiko. Jika nenek moyang ilahi tidak setuju, dia akan berada dalam dunia yang bermasalah. Tentu saja, mengubah buah Tai Dragon Scale menjadi pil bisa membawa keuntungan besar bagi Tanah Suci dalam jangka panjang. Kontribusinya harus bisa menebus kesalahannya. Lagi pula, informasi tentang formasi hebat itu bukan rahasia yang harus mereka simpan. Ketika iblis menyerbu, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan semua informasi.
Mereka bahkan tidak akan diberi kompensasi atas kehilangan mereka. Kesepakatannya dengan Jiang Chen sangat bermanfaat bagi Tanah Suci. Berat terangkat dari hati Jiang Chen. Dia akan mendapatkan apa yang sebenarnya dia lewatkan. Dia mewarisi pengetahuan baik dari Sekte Kuno Crimson Heavens dan Pacing, hanya menyisakan bagian Sekte Bodhisattva Bumi, yang juga yang paling penting. Perdana Puresmoke, semoga kolaborasi kita menciptakan masa depan yang baru dan lebih cerah bagi umat manusia. Jiang Chen menangkupkan kedua tangannya. Baik, kamu seorang jenius muda yang tegas. Kursi ini terkesan. Namun, teks disimpan di kantor pusat kami. Aku tidak akan bisa memberikannya kepada kamu saat kami di sini. Petik 2. Itu tidak apa-apa. Aku hanya meminta teks untuk diserahkan kepada aku begitu markas dibebaskan. Petik 2. Keyakinan Jiang Chen menular. Perdana Puresmoke menyatakan, kursi ini akan membawa lompatan ini bersamamu meskipun masa depanku ada di depan. Baiklah, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mari kita datang dengan solusi untuk masalah Tanah Suci. Jiang Chen terdorong. Tanah Suci Marsial berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Tanah Suci Abadi. Dengan warisan formasi dari Sekte Bodhisattva Bumi, pertahanan Marsial lebih kuat, tetapi ia menderita kekurangan talenta yang lebih besar daripada Abadi. Martial Secret Land telah kehilangan dominasinya atas negara dalam hal kekuatan absolut. Itu tidak mampu melancarkan serangan balik terhadap para pemberontak. Para ahli ilahi terkunci dalam pertempuran. Kami mungkin mengabaikan mereka saat ini. Itu membuat orang-orang ini sebagai ancaman terbesar kami. Forevator Golden Bell telah jatuh. Sekarang kita harus mencari 3 yang tersisa. Setelah beberapa dari mereka mati, para pemberontak akan hancur berantakan sendiri. Petik 2. Terlepas dari nenek moyang ilahi, para pemberontak memiliki 4 leluhur dewa leluhur di pihak mereka. Pemberontakan itu memang memiliki kekuatan konyol. Tidak seperti aliansi pemberontakan di Eternal Divination, para pemberontak di sini hanya memiliki 1 nenek moyang ilahi. Namun, keempat dewa sudah cukup untuk menguasai Tanah Suci Marsial. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak elit seperti rekan-rekan mereka di Eternal.